Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya untuk berlatih terjemahan. Ada sebuah berita baru dari Nak Today, kita langsung buka saja. The end is only the beginning. Akhirnya, barulah permulaan. Throughout April, the Sunday services focus on the presence of the risen Christ in the world and on how his light can be carried forward and shared. Di sepanjang bulan April, kebaktian-kebaktian hari Minggu berfokus pada kehadiran Kristus yang telah bangkit di dunia dan tentang bagaimana terangnya dapat dibawa, maju, dan dibagikan. These are the final words of the dying Jesus. It is finished, as recorded in the Gospel of John. Inilah kata-kata terakhir dari Yesus yang pada waktu itu sedang sekarat, sudah selesai, seperti yang tercatat dalam Injil Yohanes. This cry makes it clear that what is happening here is not merely the end of a series of tragic coincidences, but the fulfillment of a divine plan. Seruan ini menjadikan jelas bahwa apa yang sedang terjadi di sini bukan sekedar atau semata-mata akhir dari suatu rangkaian kebetulan-kebetulan yang tragis, tetapi penggenapan dari rencana ilahi. Ya, bagi manusia mungkin hal itu kebetulan ya, tetapi ini adalah suatu rencana ilahi, sudah dirancangkan oleh Allah. For Jesus' death on the cross is not a defeat, but a victory. Karena kematian Yesus di kayu salib itu bukan suatu kekalahan, melainkan sebuah kemenangan. Here lies the source of salvation and redemption for humankind, both living and dead, as Jesus' descent into the realm of the dead shows. Di sini terletak sumber keselamatan dan kelepasan bagi umat manusia, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, seperti yang ditunjukkan oleh turunnya Yesus ke dunia orang mati. The Good Friday service on 3 April will explore what this sacrifice means for this world and the world beyond. Kebaktian Jumat Agung pada 3 April akan menelusuri apa arti dari kurban ini bagi dunia dan bagi dunia alam barzah. How the resurrection changed everything. Bagaimana kebangkitan mengubah segala sesuatu. The first words that bear witness to Jesus' resurrection are, I have seen the Lord. Kata-kata pertama yang memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus adalah, aku telah melihat Tuhan. With these words, Mary Magdalene brings the news to the disciples. Dengan kata-kata ini, Maria Magdalena membawa kabar atau berita itu kepada para murid. It is not only the empty tomb that testifies to the fact that Jesus' path extends beyond death. Bukan hanya kubur kosong yang bersaksi tentang kenyataan bahwa jalan Yesus melampaui kematian, menjangkau melampaui kematian. The risen one encounters people personally, calls them by name, and eats with them. Yang telah bangkit menjumpai orang-orang secara pribadi, memanggil mereka dengan nama mereka, dan makan bersama mereka. This helped the disciples move from grief and despair to joy and security. Hal ini menolong para murid untuk bergerak atau pindah dari duka cita dan keputusasaan menuju sukacita dan ketentraman. And they went out to spread the sensational news. Dan mereka pergi untuk menyebarkan kabar yang sensasional ini. Believers today can experience a very similar situation. Orang-orang percaya pada masa sekarang dapat mengalami sebuah situasi yang sangat mirip, sangat serupa. Why and how exactly? Why and how exactly, ini sepertinya tertulis atau terketik 2 kali. Bagaimana atau mengapa dan bagaimana ini persisnya. This is the focus of the Easter Sunday service on 5 April. Ini adalah titik pusat dari kebaktian Paskah pada 5 April. How Jesus' cause continues. Bagaimana gerakan atau pergerakan atau perjuangan pekerjaan Yesus berlanjut. The disciples had shut themselves away in a room
for fear of those who had killed Jesus. Murid-murid telah menutup diri mereka jauh-jauh dalam sebuah ruangan karena takut terhadap orang-orang yang telah membunuh Yesus. Not even Mary's good news could lighten their mood. Bahkan kabar baik yang dibawa oleh Maria tidak bisa mencerahkan suasana hati mereka. Then Christ stepped into their midst with the words, peace be with you. Kemudian Kristus masuk melangkah ke tengah-tengah mereka dengan kata-kata, damai sejahtera menyertaimu. It really was Jesus, the risen one. Itu sungguh-sungguh Yesus yang telah bangkit. They recognized him by his wounds. Mereka mengenalinya dengan bekas-bekas lukanya. In an instant, their mood changed. Dalam sekejap, suasana hati mereka berubah, mood mereka berubah. They felt liberated, relieved, and confident. Mereka merasakan dimerdekakan, dipulihkan, dan yakin. The joy of being reunited with him was one thing. Its significance for the future, another. Sukacita dalam disatukan dengannya itu adalah satu hal. Tetapi makna penting untuk masa depan itu hal yang lain. The disciples received a commission and the means to carry it out, and it is effective to this day. Murid-murid menerima sebuah pengutusan atau amanat dan sarana-sarana untuk melaksanakannya. Dan itu efektif hingga saat ini. The divine service on 12 April will explain how the cause of Christ continued. Kebaktian pada 12 April akan menjelaskan bagaimana gerakan, perjuangan, atau pekerjaan Kristus ini berlanjut. How the light of Christ comes into the world. Bagaimana terang Kristus masuk ke dalam dunia. The light of the world, Jesus Christ, did not fade away in death, but shone all the more brightly. Terang dunia, yaitu Yesus Kristus, tidak memudar dalam kematian, tetapi bersinar bahkan semakin terang. The risen one called upon the disciples to be a light to the world themselves. Yang telah bangkit menyerukan kepada para murid untuk menjadi terang dunia mereka sendiri. Maksudnya mereka menjadi terang dunia itu. Jesus invites all believers to allow this light to shine in their surroundings through our simple, comforting presence, through kindness, honesty, patience, and reliability, through words that build up rather than tear down, and through decisions that demonstrate trust in God. Yesus mengajak semua orang percaya untuk membiarkan terang ini bersinar di lingkungan sekeliling mereka melalui kehadiran yang sederhana dan menghibur, melalui keramahan, kejujuran, kesabaran, dan keandalan. Melalui kata-kata yang membangun sebagai ganti atau daripada yang meruntuhkan, dan melalui keputusan-keputusan yang menunjukkan pengandalan kepada Allah. Where this leads is the focus of the divine service on 19 April. Kemana ini mengarah adalah titik pusat dari kebaktian pada 19 April. Where the strength to do good comes from. Dari mana kekuatan untuk berbuat baik itu berasal? A living faith is more than just an inner conviction. Suatu iman yang hidup adalah lebih daripada suatu keyakinan batin atau keyakinan di dalam. It seeks expression, shapes our lives, and becomes visible to those around us through our kindness and good deeds. Iman yang hidup itu berusaha untuk menyatakan atau mengungkapkan diri, membentuk hidup kita, dan menjadikan terlihat bagi orang-orang di sekitar kita melalui kebaikan atau keramahan dan perbuatan baik kita. This holds true in all circumstances of life, even the difficult ones. Hal ini berlaku benar dalam segala situasi kehidupan, bahkan dalam situasi yang sulit. And what's more, all believers are called upon to overcome evil with good. Dan terlebih lagi, semua orang percaya dipanggil untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. The strength to do so is found in worship, in prayer, the sermon, the forgiveness of sins, Holy Communion, and fellowship with the congregation. Kekuatan untuk melakukan hal sedemikian ditemukan di dalam kebaktian atau dalam penyembahan,
di dalam doa, di dalam khotbah, pengampunan dosa-dosa, perjamuan kudus, dan persekutuan dengan sidang jemaat. This is the focus of the divine service on 26 April, the final Sunday of the month. Inilah titik pusat dari kebaktian pada 26 April, hari Minggu yang terakhir bulan ini. Ya, kalau diperhatikan ini sesuatu yang unik ya, karena dulu waktu saya remaja atau sekolah minggu, konfirmasi gitu, kebaktian-kebaktian itu tidak dijelaskan di awal, atau bahkan tidak diberi judulnya, atau nasnya, atau isinya apalagi. Nah, kalau sekarang ada suatu perbedaan, sesuatu yang baru, di mana di sini penulis Snack Today memberikan sekilas isi, gambaran tentang kebaktian-kebaktian yang akan dilaksanakan, terutama khususnya pada bulan April ini. Jadi untuk sesuatu yang memikat, sesuatu yang ingin menarik rasa ingin tahu dari para pendengar atau para pengunjung kebaktian, sidang jemaat, untuk menghadiri kebaktian itu secara langsung, mendengarkan, melihat, menyaksikan sendiri apa yang disampaikan Allah di dalam kebaktian melalui para hambanya. Demikian teman-teman yang terkasih semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam latihan penyembahan berikutnya. Sampai jumpa.